Saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Antara Presiden Jokowi, kemudian Ibu Mega, Pak Koster, Pak Ganjar, kami semua dari kader partai itu senafas. Pak Jokowi saat itu mengambil keputusan, itu kan jauh ya, pada tahun 2019. Dan tidak ada kalkulasi bahwa Israel akan ikut. Sekiranya Israel masuk, pasti sudah ada alert system yang bekerja, karena ada kebijakan diplomatik yang sangat fundamental bahwa dalam bidang apapun kita tidak membuka ruang dengan Israel. Tidak ada bendera Israel, tidak ada lagu kebangsaan Israel. Itu garis pokok kebijakan politik kita, sama dengan Taiwan. Nah, karena itulah Pak Ganjar bukan antitesa dari Pak Jokowi, tetapi karena Pak Jokowi mengambil sikap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kami dukung sepenuhnya. Terbukti PD Perjuangan sampai memindahkan booth PD Perjuangan yang ke-50, itu kan bukti dukungan terhadap U20 ini, sehingga tidak ada persoalan terkait hal tersebut, menunjukkan senafas, hanya berbeda ruang. Antisipasi problem itu nggak dimiliki oleh timnya Ganjar. Kan yang marah cebong sama kampret. Di lapangan bola tuh nggak ada bedanya cebong sama kampret. Mereka ingin nonton bola, itu bukan ingin nonton persaingan ideologi atau politikan. Itu sama seperti kalau yang main Palestina sama Israel itu, di negara lain itu penonton Palestina sama Israel biasa aja kan, dia tahu bahwa mereka mau nonton kesebelasannya tuh kan, nggak ada di pikiran bahwa oke, demi nasionalisme maka yang ini mesti diunggulkan, yang ini enggak. Ini pertaruhan, bahkan bandar-bandar itu nggak ada ideologi kalau di lapangan bola tuh. Perjudian juga jalan persis itu. Tapi balik pada kondisi Indonesia tuh, jadi Ganjar sebenarnya udah selesai aja tuh. Demikian juga proyek-proyek yang hendak diajukan sebagai andalan dari proyek politik maksudnya oleh PDIP sudah selesai. Jadi sebetulnya Ganjar bilang aja, saya memang nggak mau lagi ikut pemilu karena terus-menerus saya salah langkah, kan begitu kan. Jadi ini semacam kutukan alam semesta yang datang pada Ganjar, bukan kesalahan Ganjar, tapi Ganjar dipaksa untuk berpikir sesuai dengan pikiran PDIP supaya terkait lagi secara emosi dengan PDIP, supaya upaya semacam itu kan yang jadi konyol. Dan seluruh bupati PDIP yang mengucapkan itu juga kena dampaknya tuh. Akibatnya dampaknya pada PDIP juga kan. Olahraga ya, Indonesia tidak pernah menyediakan slot khusus untuk Israel. Indonesia juga tidak pernah kepikiran ya yang lolos itu Israel gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang berbeda antara olahraga dan politik. Dan saya kira statement Pak Jokowi hari ini sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa solusinya cuma satu, RI 1 harus turun tangan. Gitu. Turun tangan. Ini seakan-akan konsolidasi keluar dan ke dalam loh ya. Keluar yaitu mengutus Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir itu hadir di Zurich di Swiss itu bukan cuma sebagai ketua PSSI tapi juga bersama kewibawaan Presiden Republik Indonesia. Lalu internal ke dalam ya, karena kan kepanitiaan, komitmen Pemda itu semua di bawah komando Presiden loh. Jangan lupa ya, kita punya yang namanya itu lokal ya, organizing komite lokal terkait ke dunia ini. Kan di situ ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Luar Negeri. Nah, makanya hubungan antara para kepala daerah dengan Mendagri ya, Prof. Tito itu harus clear juga. Nah, saya pikir konsolidasi udah dimulai ya dari 1-2 hari kemarin ya. Jadi Indonesia kan pasti punya tawar-menawar ya. Kemarin sempat mengajukan kalau misalnya Israel mau ada, katanya mainnya harus di Singapura dan lain sebagainya ya. Ada beberapa opsi. Tapi seketika pula urutannya adalah
FIFA membatalkan drawing di Bali. Itu artinya apa? Itu artinya FIFA tidak menghendaki tawar-menawar seperti itu. Iya. Nah, FIFA batalkan drawing di Bali. Gegara batalnya Piala Dunia U20 di RI. Hubungan Jokowi Mega diprediksi bisa memanas. Dikutip dari riaunews.com Jakarta, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Arifki Kaniago memprediksi hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri retak usai Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Arifki mengatakan PDIP punya andil besar dalam pembatalan gelaran itu. Penolakan dua gubernur PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster menjadi momen kunci pembatalan acara itu. Hubungan Jokowi dan Megawati akan memanas. Jokowi juga sudah secara terang-terangan lewat pidatonya meminta jangan mencampur adukan olahraga dengan politik, kata Arifki saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 30 Maret. Ia menambahkan, secara politik pasti Jokowi tersinggung karena memang akan berdampak secara internasional. Arifki berkata kejadian ini akan mempengaruhi hubungan Jokowi dengan PDIP. Dia memilih Jokowi tidak akan menggunakan PDIP untuk mengusung calon presiden pilihannya. Jokowi, ucapnya, juga kemungkinan tak lagi ngotot mengusung Ganjar untuk 2024. Arifki menyebut Jokowi akan menjadi sosok lain yang tidak melawan kehendaknya. Mungkin akan lewat KIB Koalisi Indonesia Bersatu atau mengarah ke Gerindra dan Prabowo. Karena Jokowi orang yang susah menerima pihak yang beda haluan dengan beliau, ujarnya. Sebelumnya, FIFA membatalkan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Keputusan itu dibuat setelah beragam penolakan keikutsertaan timnas Israel pada acara itu. Penolakan datang dari berbagai pihak, namun penolakan dari dua gubernur PDIP menjadi puncaknya. Drawing Piala Dunia U20 di Bali pun batal karena Gubernur Koster. Jokowi, ucapnya, juga kemungkinan tak lagi ngotot mengusung Ganjar untuk 2024. Arifki menyebut Jokowi akan menjadi sosok lain yang tidak melawan kehendaknya. Mungkin akan lewat KIB Koalisi Indonesia Bersatu atau mengarah ke Gerindra dan Prabowo. Karena Jokowi orang yang susah menerima pihak yang beda haluan dengan beliau, ujarnya. Sebelumnya, FIFA membatalkan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Keputusan itu dibuat setelah beragam penolakan keikutsertaan timnas Israel pada acara itu.